Masih kita lakukan pencarian hacker yang sebenarnya yang membuat situs-situs tersebut bisa dibobol. Saya nggak tahu UKG ke-8 Naruto, saya nggak ngerti. Jadi kalau saya jawab nanti saya mah keliru. Netizen di media sosial Facebook kini sedang ramai memperbincangkan kasus Ardian Syaf, seorang komikus Indonesia yang biasa bekerja dengan Marvel Comics Enterprise and DC Comics. Pria lulusan Universitas Negeri Malang ini disebut-sebut mencantumkan ayat Al-Quran surat 551 dan 212 di dalam komik X-Men Gold 1 yang ia buat. Angka-angka yang bisa diartikan dalam berbagai makna dan persepsi ini muncul dalam gambar komik milik Adrian. Tidak hanya simbol itu saja, netizen juga membahas munculnya kata Jew yang tampil mencolok di salah satu bagian gambar. Kata tersebut dianggap ambigu yang bisa mengacu kepada jewelry yang berarti perhiasan atau Jew yang mengacu pada sebutan untuk kaum Yahudi. Sontak saja, netizen terbagi dua. Ada yang mengapresiasi, ada juga yang menyesalkan munculnya lambang-lambang keagamaan ini. Gerakan Nasional Pembela Fatwa atau GNPF MUI adalah salah satu pihak yang awalnya merasa ada indikasi pelecehan dari angka-angka yang ditulis pada komik tersebut. Kami sudah mengetahui mengenai komik tersebut. Kami sudah menelaah dan ada indikasi pelecehan surat Al-Maidah 51. Ujar anggota advokasi GNPF MUI, Kapitra Ampera dalam perbincangannya dengan Detik.com pada 9 April 2017. Menurut Kapitra, dimasukkannya tulisan 515 pada salah satu baju toko komik tidak relevan dengan surat Al-Maidah. Dia juga menyorot mengenai angka 212 yang selama ini diidentikan menjadi nama aksi damai 2 Desember 2016. Dari pihak Marvel sendiri tidak mengetahui mengenai makna di balik 212 dan angka 551 tersebut. Dalam sebuah surat pernyataan kepada comicbook.com, mereka mengaku tidak tahu angka dan arti dari simbol-simbol yang dimasukkan ke dalam komik. Karya atau gambar yang disebutkan dalam komik X-Men Gold 1 dimasukkan tanpa sepengetahuan ada maksudnya. Gambar atau simbol yang tersirat tidak mencerminkan pandangan dari penulis, editor, maupun pihak lain yang ada di Marvel. Karya seni di dalam komik akan dihapus di cetakan berikutnya, baik versi digital maupun bentuk fisik komik. Dan nantinya akan ada hukuman yang diberikan. Begitu yang tertulis pada surat pernyataan pihak Marvel. Namun, sore hari di hari yang sama, tim advokasi Gerakan Nasional Pembela Fatwa atau GNPF MUI menyatakan telah mengkaji lebih dalam mengenai angka 551 dan 212 pada komik tersebut dan meralat pernyataan mereka dan menyatakan tidak ada pelanggaran pada komik tersebut. Kapitra menarik kembali semua tuduhan yang sempat mereka utarakan. Jadi kita udah rapat tadi. GNPF menilai itu bukan pelecehan Al-Quran, ujar Kapitra. Menurut Kapitra, angka 551 tidak bisa ditafsirkan begitu saja sebagai surat Al-Maidah. Sedangkan angka 212 dalam komik tersebut hanya mengisi space kosong. Jadi GNPF tidak menganggap itu sebagai pelecehan dan mengapresiasi sebagai karya seni yang menstimulasi orang untuk berimajinasi dan berasumsi berbeda-beda. Ujar Kapitra pada Senin, 9 April 2017 sore. Kontroversi ini sedikit mereda tatkala Ardian Syaf melalui laman Facebooknya mengaku bahwa ia memang terinspirasi demo yang dilakukan oleh umat Islam di Jakarta. Ia ingin memasukkan semangat umat Islam di dalam komiknya, namun bukan berarti ia membenci umat Kristiani dan Yahudi.
melainkan hanya ingin mengapresiasi umat muslim yang ada di Indonesia. Namun permohonan maaf dan penjelasan Adrian Syaf tersebut tidak serta-merta menyelesaikan permasalahan. Selasa dini hari, Adrian menyatakan kalau ia berhenti dari Marvel. Pada laman Facebooknya, dia menyatakan, "Hello dunia, karir saya selesai sekarang. Ini adalah konsekuensi atas apa yang saya lakukan, dan saya mengambilnya. Saya mohon jangan lagi mengejek, berdebat, atau membenci. Saya harap semuanya dalam damai." Tampaknya pihak Marvel telah memberikan tindakan yang tegas kepada Adrian yang dianggap melanggar nilai-nilai yang diterapkan dalam perusahaan. Tindakan tersebut yaitu berupa pemutusan kerja dengan dirinya. Nah, berbicara mengenai anak bangsa yang memiliki bakat luar biasa, Sultan Haikal juga termasuk di dalamnya. Adrian Syaf ahli bidang seni, Sultan Haikal justru ahli bidang IT. Namun, kelebihan tersebut yang membawa mereka ke suatu permasalahan. Masih ingat dengan kasus peretasan akun situs jual beli tiket online tiket.com? Pihak tiket.com mengalami kerugian hingga 4 miliar rupiah karena pelaku peretasan ini. Pelaku mengambil serta menjual jatah deposito tiket pesawat pada server Citylink Indonesia. Berawal dari penangkapan 3 tersangka penjual tiket hasil retasan, Polri mulai melakukan pengusutan kepada sindikat ini. Mereka membobol masuk kepada penjualannya sehingga mereka menjual tiket-tiket itu. Dari hasil penjualan tiket-tiket yang mereka berhasil ambil dari tiket.com, mereka mendapatkan keuntungan bisa mengambil uangnya sampai 1 miliar lebih. Masih kita lakukan pencarian hacker yang sebenarnya yang membuat situs-situs tersebut bisa dibobol. Mereka adalah pelaksana daripada pembobolan tersebut. Jadi masih ada satu lagi yang sedang kita dalam pencarian, yaitu inisial SH. Ini bisa disebut hackernya yang membobol daripada situs itu. SH yang dimaksud oleh Brigjen Pol Rikwanto adalah Sultan Haikal yang sekarang ramai diperbincangkan di media sosial. Haikal ramai diperbincangkan karena kepandaiannya dalam meretas beberapa situs, termasuk situs tiket.com yang membuatnya ia tertangkap. Namun tidak hanya itu, netizen juga memperbincangkan Haikal karena rupanya yang rupawan. Ya, Sultan Haikal memang masih berusia 19 tahun ini memiliki rupa yang lumayan tampan. Sempat menjadi buronan selama 4 bulan, pada 30 Maret kemarin ia ditangkap di rumah orang tuanya di Ciputat. Beredar rumor kalau Haikal akan direkrut tim cyber Mabes Polri untuk menjadi salah satu bagian dari mereka. Namun Polri belum mengiyakan rumor tersebut. Yang jelas sekarang Haikal harus menjalani proses hukum terlebih dahulu yang merupakan konsekuensi dari perbuatannya. Patung atau tugu menjadi simbol akan suatu momen. Di Jakarta, patung yang menjadi perlambang akan suatu peristiwa, tokoh, atau penanda zaman cukup tersebar di beberapa wilayah DKI Jakarta. Belakangan, patung Dirgantara atau yang biasa dikenal sebagai patung Pancoran menjadi viral di lini masa sosial media. Memangnya ada apa dengan patung yang menjulang setinggi 27 meter tersebut? Meski telah berdiri sejak tahun 1966, tidak banyak yang tahu persis wajahnya. Tentu saja, karena saking tingginya, jadi hanya badan kekarnya saja yang terlihat. Wajah tentu sulit dilihat. Belakangan wajah patung Dirgantara menjadi obrolan warga dunia maya. Lantaran akun Twitter @GabrielBKK memposting wajah dari patung tersebut. Foto yang diperlihatkan merupakan hasil tangkapan kamera drone oleh Rudi Riu Sunandar. Ini dia penampakan wajah patung Pancoran. Jangan dibikin meme ya, ini gak lagi nyengir kok.
Foto by Rudi Riosunandar. Selain wajahnya, cerita di balik patung Dirgantara ini pun tak banyak yang mengetahuinya. Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno yang meminta patung ini didirikan, dan Edi Sunarso yang didapuk untuk membuatnya. Saya mau membuat patung Dirgantara untuk memperingati dan menghormati para pahlawan penerbang Indonesia. Kau tahu kalau bangsa Amerika, bangsa Soviet bisa bangga pada industri pesawatnya. Tetapi Indonesia, apa yang bisa kita banggakan? Keberaniannya. Begitulah yang diucapkan Bung Karno pada sang maestro yang pernah menjadi juara 2 lomba seni patung internasional di London. Bung Karno memvisualkan sosok lelaki yang siap terbang ke angkasa. Awalnya terdapat pesawat kecil di patung tersebut, namun atas saran sang pematung, pesawat yang terlihat seperti mainan itu dihilangkan. Pembuatan patung ini tidak mulus, nyaris mandek, karena terjadi peristiwa G30S PKI serta habisnya modal Edi untuk menyelesaikan patung itu. Meski telah menanggung hutang kepada pemilik perunggu dan bank, dengan menjual mobilnya, Bung Karno memberikan sejumlah uang untuk menyelesaikan patung ini. Namun sayang, belum sempat diresmikan, Bung Karno berpulang. Jadi memang waktu itu patungnya belum selesai, Bung Karno keburu wafat. Bapak sampai menjual barang-barang milik pribadi, apa yang bisa dijual, ya dijual, karena Bapak ingin mewujudkan keinginan idealisme Bung Karno. Begitu ucap Titiana, putri kedua Edi Sunarno. Setelah patung Dirgantara berdiri tegak berpuluh tahun, 4 Januari 2016, Edi Sunarno pun berpulang. Rasa cinta pada bangsa Indonesia mendorongnya untuk terus menciptakan karya-karya monumental Soekarno. Tidak hanya patung Dirgantara, Jakarta masih punya banyak patung yang menghiasi sisi ibu kota. Di Bundaran Hotel Indonesia, berdiri pula kokoh patung Selamat Datang yang dirancang oleh Heng Ngantung yang merupakan wakil gubernur DKI Jakarta kala itu. Dalam pengerjaannya, patung ini juga dibuat oleh Edi untuk menyambut pesta olahraga Asian Games keempat. Di tahun 2002, patung yang berdiri di jalan protokol ini mengalami peremajaan, ditandai dengan adanya air mancur, kolam, dan pencahayaan yang cantik di waktu malam hari. Tak jauh dari stasiun Gambir, Tugu Tani yang juga dikenal sebagai patung pahlawan, pemberian hadiah dari pemerintah Uni Soviet berdiri. Terdapat plakat yang bertuliskan, bangsa yang menghargai pahlawan-pahlawannya dapat menjadi bangsa yang besar. Tidak hanya ketiga tugu atau patung tersebut yang menghiasi ibu kota, masih ada patung Jenderal Sudirman, patung Pemuda Membangun, patung Arjuna, dan masih banyak lagi. Masing-masing memiliki makna dan nilai historis yang patut dijaga. Let's go, ladies. Ketika platform digital menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia milenial, maka jarak dan waktu tidak lagi menjadi batasan orang untuk saling terhubung satu sama lain. Kemuktadiran teknologi informasi ini kemudian dimanfaatkan oleh para petinggi negara di berbagai belahan dunia untuk tetap terkoneksi dengan masyarakatnya. Di negeri sendiri, Indonesia, Presiden Joko Widodo juga memanfaatkan dunia digital sebagai jembatan untuk menginformasikan kegiatannya. Setelah aktif di jejaring sosial Facebook, juga Twitter dan Instagram, Presiden Jokowi kini kian mendekatkan diri dengan publik melalui channel di YouTube. Vlog perdana Presiden Jokowi adalah gelar pertandingan sepak bola Piala Presiden Februari lalu di Stadion Magu Woharjo, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada momen tersebut, Jokowi mengajak masyarakat untuk ikut memajukan dunia sepak bola nasional. Pertandingan sepak bola turnamen Piala Presiden 2017 antara PSS Sleman dan Persipura Jayapura. Lalu ada pula hashtag JKW Vlog bersama para pekerja waduk Seigong di Batam. Vlog yang diunggah pada awal April kemarin berdurasi 1 menit 28 detik. Melalui vlognya, Jokowi mengapresiasi para pekerja yang menjadi ujung tombak proyek infrastruktur.
Dan vlog yang paling populer dan menyentuh 1,9 juta viewer adalah yang ini nih. Saat Presiden tengah bersantap siang bersama Raja Salman, Raja Arab Saudi yang sedang mengadakan kunjungan kenegaraan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang bersantap siang dengan Yang Mulia Sri Baginda Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Apakah semua vlog Presiden selalu berisi kegiatan-kegiatan resmi kenegaraan? Tidak semua sih, ada juga vlog yang berisi kegiatan Jokowi saat di Istana Bogor bersama para kambing peliharaannya. Dan yang ini lahirnya 2 minggu yang lalu. Jadi 2 bulan yang lalu lahir 1 ekor, seminggu yang lalu lahir 2 ekor, hari ini lahir 2 ekor. Jadi anaknya ada 5 dan induknya ada 5. Atau juga mengenalkan kuliner kesukaannya di sela-sela safarinya ke daerah-daerah. Seperti halnya makan bakso di Ambon ini. Baru makan bakso, nih lihat nih baksonya. Makan bakso juga minum es teh. Dan isi vlog Jokowi yang terkini adalah vlog yang berisi tanya jawab Jokowi dan sejumlah anak dari berbagai daerah. Jika Jokowi kerap menebar pertanyaan ke para santri di pesantren-pesantren, di vlog justru Jokowi yang dihujani pertanyaan oleh anak-anak. Saya ingin bertanya, banyak orang yang pintar tetapi memiliki sifat kurang baik, tetapi ada juga orang yang baik tetapi kurang dalam berprestasi. Menurut Bapak, lebih baik mana menjadi orang baik atau menjadi orang pintar? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nur Hikmah di Bone, di Sulawesi Selatan. Pertanyaannya kok menyulitkan gitu. Pilih orang baik atau orang pintar? Ya lebih baik kalau kita pilih dua-duanya. Orangnya pintar dan juga baik. Artinya apa? Kita pintar tetapi memiliki sikap yang baik, memiliki etika yang baik, memiliki karakter yang baik, memiliki perilaku yang baik, kesopanan, kesantunan dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira yang diperlukan itu. Percuma kita pinter tetapi perilakunya jelek. Tapi sayangnya ada loh pertanyaan yang tidak bisa dijawab Presiden. Saya mau nanya, siapakah yang menjadi Hokage ke-8 di dalam anime Naruto? Ya Dian, saya harus ngomong apa adanya ya. Saya nggak tahu Hokage ke-8 Naruto, saya nggak ngerti. Jadi kalau saya jawab nanti saya mah keliru. Jadi tolong. Ada-ada saja Presiden zaman sekarang, anak zaman sekarang maksudnya. Tapi memang pemanfaat dunia digital sepertinya efektif untuk menyebarkan informasi-informasi yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Meski tidak memiliki channel YouTube pribadi seperti halnya Presiden Jokowi, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau juga aktif di dunia maya melalui akun Instagramnya. Justin kerap mengunggah aktivitas hariannya, baik saat kegiatan resmi atau saat bersama keluarganya. Tidak hanya foto, di tahun 2017 ini akun Instagram Perdana Menteri ke-23 Kanada ini juga mengunggah foto seri sosialisasi program-program, budget, serta target pemerintah di tahun ini. Sesekali, Trudeau juga hadir mengisi video blog para vlogger Kanada. Selain Trudeau, kepala pemerintahan yang juga aktif di dunia media sosial adalah Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump. Via akun Twitternya @RealDonaldTrump, Presiden Amerika Serikat ke-45 ini kerap mengunggah pernyataan-pernyataan pribadinya
bahkan yang bersifat kontroversial. Setelah resmi dilantik sebagai kepala negara Amerika Serikat, Trump juga aktif berkicau di akun resmi kepresidenan @POTUS. Namun, untuk kicauan Trump di akun @POTUS khusus dikelola oleh asisten presiden sekaligus direktur media sosial Gedung Putih, Scavino Jr. Sebagai orang yang sangat paham media massa sejak tahun 2011, Donald Trump sesungguhnya paham sekali akan efektivitas dari media digital. Karenanya ketika vlog via YouTube belum se-booming sekarang di tahun 2011, Trump sudah memiliki channel YouTube tersendiri. Isinya tidak lain adalah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ia terima dari masyarakat, juga pernyataan-pernyataan pribadi atas situasi dunia saat itu. Tidak hanya hal serius, di channel YouTube Trump Organization ini, Trump juga mengunggah video ketika ia mengikuti Ice Bucket Challenge yang sangat viral pada saat itu. Bahkan Donald Trump tidak segan memvideokan aktivitasnya saat menjadi waiters di hotel miliknya sendiri. Donald mengunggah aksi itu dalam vlognya. Mungkin memang seperti ini ya cara presiden di era milenium mempopulerkan dirinya.